Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasam wa rasmasul kasam doakan yang lagi sehat Allah saatkan teman kasam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Oke. Yang lagi sakit di rumah sakit ya cuy ya, sehat-sehat. Amin. Buat kalian yang sakit dipecat sama majikan, jangan lupa kalian datang ke KJRI dulu untuk mengeklaim BPJS kalian supaya kalian bisa melanjutkan pengobatan di rumah sakit Indonesia. Berbesar hati kalau dipecat sama majikan karena sakit nggak jadi masalah, sehatkan dulu di Indonesia, pulih, proses lagi ke sini. Apakah bisa Kasam? Bisa banget ya. Jadi nggak usah down. Oke, hari ini kita update tentang perkembangan hilangnya si Lisa. Ini teka-tekinya kayak Tisam dari semalam. Kemana Lisa nih ya? Lisa mah teman saya Kaisam. Kok nggak ketemu gitu kan, maksudnya kok bisa sampai 3 hari berapa hari polisi ngelacak ini kok masih bisa belum ketemu gitu kan ya. Jangankan kayak gitu cuy, 100 lebih personel polisi ini diterjunkan untuk mencari Lisa. Lisa boleh nggak sih Kaisam itu aja tuh sewa dukun di Indonesia, coba dicari Lisanya di mana. Kalau di Indonesia kan ya sewa orang pinter ya kan. Tapi Lisa juga di sini keluarganya juga pemanggilan arwah ya sudah tuh dilakukan di tempat di Kestel 152-nya di apa namanya kos-kosannya si laki-lakinya ini. Jadi sudah didatangkan tabib tahu ya di mana itu untuk memanggil arwahnya si Lisa itu. Jadi keluarganya itu ke sana ya memberikan bunga dan memanggil arwahnya si Lisa itu. Apakah Lisa itu akan datang ya kan? Wah, kalau di Indonesia mah cepat ketemu Kaisang. Banyak orang pintar. Orang pintar apa yang kamu maksud? Dukun. Oke, update-nya si Lisa ya. Jadi menurut kalian nih teka-tekinya si Lisa di mana cuy? Jadi sampai hari ini polisi melakukan konferensi pers bahwa Lisa belum ditemukan ya, potongan ya tubuhnya tah atau apa gitu kan. Tapi dugaannya ini memang benar pembunuhannya cuy, bahwa Lisa sudah tidak ada. Karena apa? Karena ada jejak di mana handphonenya Lisa dan bajunya si Lisa ini ditemukan di Sungai Mawan cuy. Jadi kan pada waktu kemarin ya, polisi itu kan menurunkan 100 lebih personil ya. Di mana ada yang nguprak-nguprak sampah yang ada di pembuangan terakhir Tunmun itu. Ya kan di situ kan 100 lebih tuh personelnya untuk nguprak-nguprak sampah itu. Nah, polisi itu menurunkan di pembuangan sampah itu memang mencari barang bukti di mana mungkin saja ditemukannya baju atau celana atau apa namanya maskernya si Lisa atau apa gitu cuy. Nah, atau bisa juga polisi juga mencari daging-dagingnya si Lisa ini kalau misalkan memang dugaan kita semua ini benar bahwa si Lisa ini dipotong kau itu tuh potongan besar itu cuy, kayak daging cuyuk itu kan. Nah, menurut kalian ini dipotong-potong atau gimana cuy? Jadi ingat Abico ya, yang kasusnya di mana tuh? Di Taipo ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu si Lisa ya kan, Kaisam jelasin lagi. Jadi si Lisa ini adalah asal dari Vietnam, umurnya 49 tahun. Dia ini seorang single parent, di mana dia sudah berpisah dengan suaminya dan dia juga menjalin hubungan pacaran dengan orang Hong Kong yang kerjanya di konstruksi. Jadi mereka ini stay together. Apakah pacarnya ini yang mengeksekusi Kaisam? Bukan. Ini adalah pacar benernya si Lisa. Tapi Lisa ini punya kenalan di mana yang namanya Aye. Aye ini juga sama warga Vietnam cuy. Jadi Aye ini umurnya 35 tahunan cuy. Nah, polisi ini menduga mereka ini punya konflik tentang keuangan. Apakah si Lisa ini rentenir? Kok kayak bisa nuduh Lisa rentenir? Enggak, maksudnya mungkin saja ada fair atau gimana gitu kan sama si Aye. Kok bisa kenal? Ya salah satunya sih mungkin karena sama-sama warga Vietnam ya cuy ya. Jadi si Aye ini apa namanya janjian ketemu sama Lisa ini di hari Sabtu 21 ya, pada tanggal 21. Lisa ini keluar di jam 12.10 cuy dari rumahnya yang ada di Prince Edward. Dia keluar ketemu sama Aye, di mana Aye sama Lisa ini terekam naik bus dan turun di flat 152 Castle
Peak ya, Castle Peak Road cuy. Nah, jadi mereka ini masuk ke salah satu flat. Nah, di mana flat tersebut adalah kos-kosannya si AY ini cuy. Jadi AY ini nyewa sebuah kos itu seharga 5.000 Hong Kong dolar. Dimana ya di dalamnya itu standar lah, ada WC, ada tempat tidur, ada apa namanya, kulkas ya. Nah, saat si Aye dan si Lisa ini di dalam, entah apa yang mereka bicarakan, dan Aye ini terekam CCTV keluar beberapa kali dari rumah tersebut dengan membawa gerombolan plastik cuy. Dan kelihatannya berat. Ya kan, ini yang mencurigai, apakah plastik-plastik itu adalah tubuhnya si Lisa, ya kan. Nah, ini yang sedang mencari tahu ya, polisi sedang mencari informasinya. Karena apa? Karena sejak mereka ini datang ke flat 152 ini, Lisa ini sama sekali tidak keluar cuy dari flat tersebut. Masa sih ngilang gitu kan, ya kan. Dugaannya sih ya dipotong-potong itu cuy. Tapi sampai saat ini polisi ini masih belum menemukan potongan-potongan tersebut cuy. Dan polisi juga masih mencari orang hilang ini, si Lisa ini. Jadi dari flat ini nggak keluar-keluar si Lisa itu, ya kan. Nah, baru tuh diinvestigasi kan. Dan AY ini ternyata sudah kabur menggunakan perahu cuy. Dugaannya sih dia kembali ke negara asalnya dan dibantu oleh pacarnya si AY ini cuy, yang umurnya 25 tahun, warga Vietnam juga. Jadi pacarnya ini sudah diamankan polisi dan sekarang sudah jadi tahanan luar dan akan diinvestigasi lagi di bulan Agustus cuy. Jadi ya sumbernya ini ya dari pacarnya si AY ini, mencari informasi di mana AY ini berada. Nah, AY ini pengakuan pacarnya, dia naik perahu cuy, dibantu oleh si pacarnya ini. Makanya buat kalian, hati-hati dalam menolong teman. Mungkin saja teman kita itu sedang berkonflik kejahatan gitu kan. Jangan sampai kalian terseret hanya karena membantu seorang teman. Itu tuh, hati-hati ya, jangan terlalu sok pahlawan. Nah, si AY ini dugaannya sudah kabur dari Hong Kong. Tapi itu tidak dikonfirmasi oleh polisi. Baru dugaan dari keluarga si Lisa ini cuy. Jadi ini masih menjadi teka-teki ya. Ya kita berikanlah waktu untuk polisi Hong Kong dalam mengumpulkan puzzle-puzzlenya. Dan ini pun udah bagus banget menurut Kaisam untuk polisi Hong Kong ya. Karena apa? Karena bajunya Lisa dan handphonenya ini sudah ditemukan di Sungai Mawon. Jadi bukan hanya di TKP pembuangan sampah aja nih yang dicari, tapi polisi juga mengerahkan polisi untuk menyelam, mencari di dasar Sungai Mawon, cuy, di sana. Kenapa polisi itu bisa sampai ke sana? Pastinya polisi mengikuti petunjuk-petunjuk CCTV ya cuy ya. Nah, ini udah ketemu bajunya sama ponselnya aja udah bagus nih, ya kan? Berarti memang Lisa ini dugaannya dibun kayak gitu cuy. Hanya saja ini dibunnya itu dilempar dagingnya satu-satu ke sungai atau gimana ya? Menurut kalian gimana? Ngeri banget ya, kok bisa satu orang bisa memanipulasi begini gitu kan? Aduh, ada kejadiannya. Nah, kalau misalkan memang dugaan polisi ini benar, perkaranya adalah uang ya kan? Ini berarti kalian harus hati-hati. Ya kan, udahlah kalau misalkan perkara uang tuh jangan terlalu inilah cuy, ikut campur lah, udah simpen aja ya kan sendiri, jangan sok bisnis gitu kan. Bermain uang itu ya sangat berbahaya gitu kan. Kalau dalam keadaan kita mentalnya nggak kuat, yuk kita bisa sampai dibun ya seperti Lisa ini. Apa mau? Ya ampun. Tapi dari rekodnya si AY ini, polisi mengatakan bahwa si AY ini datang ke Hong Kong ini 3 tahun yang lalu dengan ilegal. Dengan ilegal cuy. Jadi prosesnya si AY ini sudah mengajukan paperan ya di Hong Kong ini. Dan rekod di Vietnamnya ternyata AY juga kabur, karena AY pun kabur dari Vietnam itu dikarenakan dia juga berkasus di Vietnamnya. Berarti si AY ini bener-bener nakal ya. Aduh, kayaknya juga masih menunggu nih informasi update-nya. Kapan si Lisa ini ditemukan? Mungkin saja hari ini ada titik terang, ya kan? Nah, jadi itu ya yang bisa Kaisam update untuk perkembangan kasusnya si Lisa, ya. Yo anaknya yo nangis gitu kan, pengakuan anaknya yo ibunya yo baik gitu kan, mengajarkan yang baik-baik. Anaknya itu laki-laki umur 18 tahun dan anak perempuannya itu umur
12 tahun. Keluarganya si Lisa ini so far baik-baik ya. Jadi Lisa ini datang dari Vietnam ke Hong Kong itu 36 tahun yang lalu. Jadi dia sudah menjadi residen Hong Kong ya kan. Apakah ayah ini mengincar Lisa ini hanya karena uang atau pengen menjadi residennya? Atau apakah mereka punya hubungan di belakang ya kan? Ya nggak tahu, kali aja Lisanya bosen gitu sama pacarnya, bener nggak? Aduh, jadi si Lisa ini ketahuan keluar dari flatnya itu menggunakan tank top apa namanya putih ya, celana hitam dan sandal Crocs ya, kayak lagi santai aja. Siapa sangka dan siapa duga pada hari itu dia keluar, ternyata dia menjemput ajalnya sendiri. Aduh, kok bisa ya di ruangan gitu kan, nggak muncul-muncul lagi nih si Lisa. Kemana Lisa? Kemana cuy Lisa? Kemana Lisa? Gila, sampai ratusan personil polisi diterjunkan ini kan. Dan termasuknya juga di Indonesia juga Kaisam salut banget ya untuk apa namanya, ada warga Brazil ya yang naik Gunung Rinjani dan dia apa terpleset dan jatuh sampai kedalaman 600 meter di jurang ya kan. Kalau kalian tahu kasusnya ya, pendaki asal Brazil Julia pada tanggal 21 Juni kemarin ini terpleset jatuh ke kedalaman 600 jurang Rinjani ya cuy ya, dan tidak bisa diselamatkan ya kan. Ini penyebab kematiannya dikarenakan patah tulang, kekerasan dan patah tulang ya, karena kan apa namanya ya, kalian bayangin aja cuy, 600 meter gitu kan, udah tebing-tebing semuanya kan, batu-batuan ya, pastinya nggak kuat ya cuy ya. Jadi si Julia ini jatuh di paling dasar jurang ya Rinjani, dimana waktu itu tim SAR itu sudah berusaha untuk menggunakan helikopter, ternyata keadaan kelembaban, suhu dan lain-lainnya itu tidak memungkinkan, sehingga apa namanya proses evakuasi si Julia dari dasar 600 meter Rinjani itu cuy jatuh itu menggunakan apa namanya penyelamatan manual gitu cuy, dimana para tim SAR ini turun ya kan ke bawah satu-satu. Dan awalnya warga Brazil itu mengatakan bahwa Julia ini masih hidup waktu jatuh gitu kan. Kenapa telat lelet gitu kan tim Indonesia? Padahal kalau misalkan kita sudah memberikan bukti nih kita tuh mengeksekusi itu tuh tidak segampang itu. Dan alhamdulillahnya juga tim SAR itu bisa menyelamatkan si Julia itu di kedalaman 600 meter kira cuy. Jadi berbondong-bondong ya turun ke bawah, terus diangkat si Julia ini ke atas dan dibawa ke rumah sakit Bali ya. Jadi Julia ini dibawa ke rumah sakit Bali. Menurut dokter forensik, Julia ini meninggal 20 menit setelah jatuh di dasar itu. Jadi begitu bak udah di dasar, 20 menitnya itu sudah tidak tertolong ya. Innalillahi wa inna rajiun. Dan ini apa namanya Brazil ya, setelah diberikan bukti bahwa kita mengevakuasi si Julia ini tidak main-main pun, akhirnya yang tadinya hujatan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani sebuah penyelamatan di Gunung Rinjani ya, akhirnya kita mendapatkan pujian bahwa iya salut gitu kan, wis keren Indonesia, good, tetap dipertahankan dan semoga Rinjani akan tetap menjadi lokasi yang indah dan menjadi pilihan kita untuk menaiki gunung ya. Kira-kira kalian udah pernah ke Gunung Rinjani belum? Kaisam boro-boro udah lama di Hong Kong nggak pulang-pulang, tapi nanti next ya, coba Kaisam juga jadi pendaki wis. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update kasusnya Lisa nanti kalau misalkan sudah ketemu hari ini ya. Bye bye.